ini bedanya antara kita jualan barang yang ditawar, misalnya jualan batik. Ya batik itu mungkin selain keindahan, harga itu penting. Kalau buat saya, harga itu penting, kesehatan. Tapi kualitas diagnostik sama treatment jauh lebih penting. Ya, tanya semua orang pasti gitu, Bapak pengen murah di sini meninggal apa mahal sedikit di sana selamat? Pasti dia milih yang mahal selamat. Kemudian nanti dia pikir, nah kalau yang saya bisa hidup, nah mana yang paling murah dari yang bisa hidup? Gitu kan dia tanya gitu. Tapi ininya akan menjadi nomor satu. Jadi kalau saran saya Pak, selain ngomong harga gitu ya, Bapak ngomong kualitas treatment sama kualitas diagnostik. Benar nggak kalau janji dokter tepat? Saya rumah sakit saya itu masalah. Orang datang nggak pernah transparan. Dia datang jam berapa, dia nunggu 30 menit, 1 jam, 2 jam. Ya. Kalau itu bisa datang tepat, itu udah satu menurut saya. Ini keluhan yang rumah sakit Kemenkes saya pengen perbaiki. Nomor 2, kualitas diskusi dengan dokter itu sangat jauh di Malaysia dengan rumah sakit Kemenkes. Mereka merasa di sana diwongke, didengarkan, diberikan kesempatan untuk bercerita. Di sini being told. Di sana mungkin waktunya 15-30 menit, di sini waktunya 3 menit, 5 menit untuk dokter yang bagus. Itu yang saya harus perbaiki. Saya introspeksi diri nih. Kemudian yang ketiga, bikin lab. Lab, begitu masuk, jadi kalau masuk rumah sakit, di sana langsung ketemu dokter. Di Indonesia masuk rumah sakit 3 jam, 5 jam belum ketemu dokter. Habis ketemu dokter, di sana langsung di lab. Labnya selesai, 1 jam, 2 jam. Di kita besoknya tuh rumah sakit Kemenkes. Jadi sekarang aku beresin, enggak ada. Saya mulai kalau yang rawat jalan harus bikin antrian. Anak saya kemarin baru sekolah di Australia, saya masuk restoran tuh. Restorannya rame banget kan. Begitu saya datang di restoran ditanya, oh ini masih ada antrian 9. 9 berapa? 40 menit. Udah mau menyerah, tapi anak saya pengen sekali kan. Dikasih link sama dia. Begitu kita lihat linknya, antriannya live bisa ketahuan. Restoran kecil. Aku bilang, masa rumah sakit Kemenkes yang 2 triliunan RCM gak bisa? Jadi dia begitu daftar, dia lihat antriannya tuh. Saya lihat tuh, oh udah ngopi dulu deh, masih 9 lagi data saya. Begitu saya jalan ke sana, turun dari 9 jadi 8, 7, 6, 5 dan ada waktunya tuh. Estimated datangnya kapan, ini dengan IT kan gampang. Jadi begitu, oh ini tinggal 10 menit lagi, udahlah kita jalan ke sana. Bener, masuk. 2 lagi data saya, masa restoran aja bisa bikin antrian kayak gitu, kita gak bisa. Tinggal bagaimana kita mendisiplinkan pegawai-pegawai kita kan. Agar dia disiplin dong. Kalau dia janji segini, kerja segini, jangan kemana-mana. Jangan nanti bilang ajar lah, bilang apa, bilang diatur jadwalnya. Saya minta direktur-direktur di rumah sakit Kemenkes untuk ngatur itu dengan baik. Dan kemudian kualitas ininya juga diatur ya. Kualitas kita berkomunikasi, menjelaskan, menganalisa diatur. Labnya dilengkapin. Labnya rumah sakit saya sih nggak ada yang nggak lengkap. Cuma kerjanya pelan. Jadi bisa sehari tuh. Kalau rumah sakit swasta mungkin 3 jam tuh. Rumah sakit di Malaysia mungkin 1 jam. Kenapa di Malaysia labnya bisa 1 jam, kita mesti 12 jam? Itu kan harusnya bisa. Antrian CT scan sama radiologi. Wow, kita panjangnya minta ampun. Begitu saya lihat produktivitas di Cina, misalnya 1 CT scan sehari bisa berapa? 60. Kita 1 CT scan rumah sakit saya paling produktif cuma 20. Nggak mungkin apa bedanya di Cina sama kita. Pasti prosedurnya salah kan? Kemarin saya baru review lab patologi anatomi, kita lihat. Lab patologi anatomi kita bisa 2 hari, 3 hari baru keluar. Di China itu bisa 6 jam bisa keluar. Kenapa bisa 6 jam kita mesti 2 hari, 3 hari? Kankernya udah nyebar kemana-mana. Nah, sarannya saya Pak, Bapak konsentrasi ke kualitas layanan medis dan kualitas layanan non medis ya. Pak, kita kalau mau keluar ngurus bill, saya kan Menteri Kesehatan nih. Anak saya pernah sakit. Keluar tuh dari rumah sakit swasta, itu bisa 2 jam, 3 jam sendiri loh. Ngurusin billnya gitu kan, daftarnya. Rumah sakit Kemenkes mungkin 6 jam tuh keluarnya tuh pesennya. Saya gak tahu juga. Ini introspeksi ya, kita kan mesti rendah hati juga untuk ngakui kalau kita jelek gitu kan. Jelek. Kalau saya di hotel, saya bilang kenapa sih rumah sakit gak kayak hotel? Kalau bisa kita jalan aja udah langsung billnya dicetak, kita langsung keluar gitu. Kenapa mesti nunggu sampai 6 jam, sampai 2 jam. Jadi kalau saran saya ke Bapak, Pak, nggak usah pikir yang susah-susah Pak. Kita pikirin dulu dalamnya. Sehingga orang yang datang itu benar-benar merasakan, oh ini beda. Nanti mereka, itu Malaysia juga gitu. Mulut ke mulut dia bilang, oh Pak di sana dokternya on time. Oh di sini Pak
Kalau diperiksa di Indonesia nggak ketemu penyakitnya, di sana ketemu. Di Indonesia we are being told to and only see the doctors 3 minutes, di sana bisa 15 menit dikonsultasikan. Perawatnya senyum, nggak marah-marah gitu. Di sini gini. Nah kalau itu beres, nah baru deh, oh dijemput di airport, oh bayarannya relatif terjangkau, oh tiket pesawatnya ada, itu secondary menurut saya. Tapi kita lakukan dulu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki layanan medis dan layanan non medis di rumah sakit kita. Kalau itu bagus, harusnya nanti yang lainnya akan jauh lebih mudah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Sekali lagi kita berikan apresiasi untuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Baik, Bapak Ibu kita buka 2 kesempatan terakhir ya. Izin Bapak? Boleh, 4 lagi boleh. Baik, silakan. Bapak boleh? Ya. Ya, Ibu dulu, kemudian ya. Bapak. Terima kasih Pak Menkes. Ini melanjutkan tadi pernyataan Bapak yang terkait tadi saya sama-sama dari Sentra Medika. Memang betul saya setuju untuk peningkatan kualitas, tapi saya tertarik karena Bapak tadi banyak memberi contoh ke Malaysia. Nah, apakah memungkinkan Pak, misalnya tadi Bapak juga mengatakan bahwa oh iya saya di dokter sini misalnya kurang tepat diagnosa. Begitu dokter ini di Malaysia kok bisa tepat diagnosanya. Bisakah untuk mendatangkan dokter dari luar negeri ke Indonesia? Jadi tidak perlu jauh-jauh orang Indonesia untuk ke Malaysia atau ke Korea. Sekarang kan banyak yang operasi wajah Pak keluar atau ke Korea. Nah kenapa tidak datangkan saja dokternya? Maka itu akan menjadi pemasukan juga bagi negara sendiri. Begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Gini jawab nih, ini ada teman-teman di ID nanti aku dimarahin lagi. Mereka suka marah sama aku. Tapi aku bilang begini, dokter itu di seluruh dunia, saya di G20 ikut kan, APEC saya ikut. Nggak ada negara kecuali Kuba yang saya dengar. Itu yang kelebihan dokter. Jadi semua, even Singapura aja, saya ngomong sama Menteri Kesehatan, kekurangan dokter. Banyak tuh dokter Indonesia di Singapura. Malaysia aja tuh banyak dokter Indonesia ke sana. Jadi yang mesti kita sadari, dokter itu sangat undersupply. Jadi kalau kita mikir, wah kita nanti buka akan diserbu dokter-dokter di Malaysia datang. Itu mimpi, nggak mungkin. Kan di Malaysia aja kurang. Dokter-dokter Indonesia aja kerja di Malaysia. Oh nanti dokter India datang. Nggak mungkin, karena India aja kurang. Yang lebih cuma Kuba gitu. Kuba kan jauh banget terbang ke sini. Nah ini untuk itu tadi. Kita harus rendah hati dan melihat manfaat sama ini apa buat masyarakat. Ya, buat masyarakat. Kalau saya jawab secara regulasi. Secara regulasi dokter asing udah boleh masuk sekarang. Udah boleh masuk. Ada prosesnya, ada yang bisa langsung masuk kalau dia emang punya keahlian. Ada yang bisa harus adaptasi dulu kalau dia belum punya keahlian. Udah bisa. Contohnya udah ada nggak? Udah ada. Di Bali International Hotel mungkin ada 20 dokter asing udah masuk. Apakah nanti akan ada Apollo Hospital juga mau buka, yang lain mau buka. Cuma ini buat teman-teman yang dokter nih, supaya tenang nih ya. Maksudnya apa? Masuknya mereka itu nggak akan menghilangkan porsi dokter Indonesia. Kenapa? Mereka tuh nggak mungkin kerja seumur hidup di sini gitu kan. Paling yang masuk 1.000, 2.000 gitu, itu udah paling banyak menurut saya. Karena dokter di seluruh dunia juga kurang. Gitu kan, dokter seluruh dunia juga kurang. Dan kalau mereka masuk dari 1.000 ini, yang stay di Indonesia paling 10, 20. Gitu kan. Tapi apa yang didapatkan benefit dengan mereka masuk? Mereka akan create a healthy competition. Dan saya percaya bahwa competition itu healthy. Dan itu harus ada. Saya di BUMN dulu. Pertamina itu nggak ada Shell, kerjanya awur-awuran, bobrok banget ininya. Ya. Begitu Shell masuk, wah kompetisi terjadi langsung bagus. Garuda, wah dulu ya. Begitu itu Garuda dibuka tuh ada masuk apa ya swasta asing masuk, wah langsung jadi bagus. Perbankan dulu apa Exim, Bapindo, Anda tahu lah perbankan Indonesia seperti apa. Begitu swasta masuk, asing masuk, set kualitas kartu kredit Citibank segala macam bagus. Restoran sama, chef-chef kita gitu-gitu aja. Begitu dibuka tuh, untung tuh nggak ada tuh nggak dilarang tuh. Chef Jepang nggak boleh masuk jadi ini koki di sini kan. Sekarang chef Korea masuk, chef Jepang masuk kan jadi bagus. Dan yang terjadi apa? Banyak profesional Indonesia, bankir, chef, kemudian
manajemen dari yang lain, itu malah jadi terupgrade capability-nya. Karena mereka melihat, oh gaya kerja yang di sana lebih baik. Jadi kompetisi itu membuat hal yang bagus. Nanti saya percaya dengan ini masuk, dokter-dokter Indonesia itu potensinya hebat. Begitu dia lihat, oh contohnya mereka gini, mereka punya rasa kompetisi juga kan, mereka langsung akan jump capability-nya. Dan saya yakin dalam 10-15 tahun akan terjadi kebalikannya. Singapura sama Malaysia bisa datang ke Indonesia. Karena Indonesia tuh punya hospitality bagus. Kapabilitas dokternya bagus. They just need a little competitions. Dan sedikit kerendahan hati untuk ngakui bahwa yang lain lebih bagus. Dengan begitu pasti akan jump itu. Dokter-dokter kita yang muda-muda ini. Dan dalam waktu 10-15 tahun akan terjadi kebalikannya. Dokter-dokter Indonesia, orang akan datang ke rumah sakit, orang akan masuk ke dokter Indonesia. Ya, jadi jawabannya aturannya udah ada, dan untuk para teman-teman dokter nggak usah khawatir. In the 10 or 15 years, ini justru akan membuat dokter-dokter Indonesia tuh lebih dicari di seluruh dunia, karena memang apa? Karena kualitasnya jadi jauh lebih baik. Dan kita mampu kok, saya tahu dokter-dokter Indonesia kemampuannya lebih, bukannya hanya nggak kalah, lebih dari dokter-dokter Singapura sama dokter sini. Tinggal kita kasih sedikit fasilitas yang bagus, pendidikan yang baik, dan juga sedikit healthy competition. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Baik, silakan Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Menteri. Perkenalkan saya Okten, Direktur PT Cipta Sarana Medika, TBK. Kebetulan 8 Mei lalu kami baru listing IPO. Nah kebetulan basis bisnis kami adalah rumah sakit berbasis JKN, di mana 85% kita segmennya adalah segmen BPJS. Yang ingin saya tanyakan ada 2 hal Pak Menteri. Yang pertama adalah terkait dengan adanya regulasi yang sudah mulai didengungkan dengan rumah sakit berbasis kompetensi. Nah ini juga menjadi tantangan kami di rumah sakit yang berbasis JKN pada saat kami saat ini melakukan proses penyesuaian KRIS berdasarkan Perpres nomor 59 tahun 2024. Nah ada regulasi lagi rumah sakit berbasis kompetensi. Kira-kira seperti apa penerapannya regulasi rumah sakit berbasis kompetensi tersebut Pak Budi? Terus yang kedua, penerapannya kira-kira kapan nih? Secara declare biar kami pun juga dari rumah sakit mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait bagaimana rumah sakit itu bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di luar negeri. Kebetulan kami, keluarga kami juga Bu Marwira Kusuma itu aktif di Yayasan Kanker Indonesia. Nah kebetulan kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit, ada 4 rumah sakit yang di Taiwan yang fokus untuk kanker. Nah kira-kira seperti apa sih prosesnya yang akan bisa kita lakukan, tahapan-tahapan seperti apa, mungkin kemudahan-kemudahan apa yang diberikan pemerintah supaya kita bisa membantu untuk melayani masyarakat, terutama difokus di kanker tadi. Itu saja dari saya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Oke, jadi untuk yang pertama mengenai rumah sakit berbasis kompetensi. Balik lagi ya, saya perspektifnya dari masyarakat dulu ya yang utama. Saya ngeliat masyarakat tuh kasihan. Jadi dia misalnya sakit jantung gitu. Udah masuk ke rumah sakit tipe D misalnya. Udah ketahuan tuh, oh dia tuh harus dibedah jantung terbuka karena udah mapetnya udah 3 gitu misalnya. Tipe D nggak bisa lihat, tipe C lah. Nah dia harus dirujuknya ke tipe B, tipe A nggak semuanya bisa bypass kan. Waktu saya masuk September 2022 yang bisa bypass itu hanya 9 provinsi. Ya, jadi banyak orang kalau mau operasi bypass itu antriannya masih panjang sekali. Mudah-mudahan sebelum dia wafat. Ya. Sekarang sejak September 2022 sampai sekarang kita naikin dari 9 ke 27 provinsi. Kemarin saya ke Palu untuk melakukan operasi bypass pertama. Sebelumnya ke Papua Barat. Ya. Nanti berikutnya Ambon. Ini bayangin, Maluku itu nggak ada yang bisa bypass. Jadi orang kalau mau bypass tuh mesti antri dulu ke Harapan Kita atau ke Erlangga. Ya syukur-syukur masih hidup. Sekarang udah 27. Nah jadi saya ngeliat nih aneh nih. Orang dirujuk kan bukan berdasarkan kelas rumah sakit. Kan sekarang ABC berdasarkan jumlah bed. Kan bilang, loh jumlah bed
dirujuk ke A, tapi A-nya nggak bisa bypass, ngapain dirujuk ke dia gitu. Harusnya kalau dia butuh bypass ya dirujuk even ke rumah sakit di Jakarta, misalnya ada apa, mitra keluarga atau Siloam yang bisa bypass, walaupun dia kelas B, ya boleh dirujuknya lebih baik ke sana dong. Nanti dirujuk ke A, nggak bisa, dia rujuk lagi kan, meninggal nanti pasiennya gitu kelamaan di proses rujukan ini. Jadi secara fundamental, rujukan berbasis bed buat saya yang bukan orang kesehatan doesn't make any sense at all. It doesn't make any sense at all. Jadi itu harus dirubah berbasis kompetensi. Misalnya Siloam MRCC, dia bednya misalnya kelas B. Tapi kalau dia mau ada treatment cancer, dia harusnya setara dengan kelas A. Iya dong, dia nggak boleh ngerujuk lagi ke kelas A. Ngambil margin sebanyak-banyak kemudian rujuk lagi ke RSCM, harusnya nggak boleh. Kenapa? Ya karena dia kelas A untuk cancer. Tapi kalau untuk jantung mungkin MRCC kelas B. Karena kelas A-nya mungkin ada di harapan kita. Nah itu regulasi udah keluar, peraturannya udah ada, kita memang akan implementasi. Nah nanti dibayarnya, yang penting kan rumah sakit bayarnya. Yang dibayarnya sama aja. Kalau dia bednya cuma 150, tapi bisa bypass sebagus RSCM, ya dibayarnya sama dengan RSCM dong. Ya, sama dengan RSCM, kenapa mesti beda? Gitu kan, bahwa nanti bedanya ya kelasnya aja, dia mau VIP apa VVIP apa kelas BPJS. Tapi in term of bayar klaimnya BPJS, selama dia bisa melakukan prosedur yang sama kualitasnya dengan rumah sakit lain, ya dia dibayarnya sama. Itu fungsi yang menurut saya, jadi ada keadilan juga. Jadi Bapak nggak usah fokusnya langsung rumah sakitnya besar-besaran tempat tidur, karena itu investasi yang ya salah juga ke depannya. Kita akan bikin berbasis kompetensi, invest ke dokternya, invest ke alatnya, invest ke kualitas layanannya. Karena itu yang nanti akan menentukan kelas rumah sakitnya apa untuk layanan itu dan dia dibayarnya juga berapa. Karena makin bagus kompetensinya, makin bagus dokternya, makin bagus layanannya, ya makin tinggi dibayarnya. Walaupun tempat tidurnya mungkin cuma 150. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua tanya mengenai, aku lupa, apa tadi yang kedua? Sampai lupa. Oh mengenai kerjasama sama rumah sakit. Oh you do whatever you want to do. Gitu ya. Kalau saya bilang yang penting itu tadi, aksesnya mudah, kualitasnya bagus, ini penting kan kalau kerjasama dengan rumah sakit lain dan harganya terjangkau. Nah itu aku akan atur supaya harganya terjangkau. Jadi udah kualitas bagus, jangan abusive lah pricingnya. Itu kan stem cell, itu kadang-kadang abusive pricingnya. Saya tahu di luar negeri gini, di sini segini gitu kan. Misalnya ya sama nih teman-teman dari apa trombektomi kan. Kita kalau kardiovaskular itu masalahnya jantung kalau mampet-mampet mesti pasang ring. Kalau di otak mampet-mampet sama kan mesti trombektomi. Kalau ring itu BPJS masuk, trombektomi nggak masuk. Ya udah dinaikin BPJS-nya. Gue bilang loh, kok yang jantung masuk ya ini nggak masuk. Oh di sini mau pakai stand-nya bikinan Cina. Aku nggak tahu nih, merek Amerika kan ada kayak Medtronic, Boston Scientific kan lebih mahal dari Microport. Aku jadi belajar juga. Di sini mau pakai Microport, kenapa di sini nggak mau Microport? Maunya pakai yang merek-merek mahal. Ya jangan kemudian BPJS-nya dinaikin dong. Ya, itu sebabnya aku agak tata nih. Kolegium ini kan isu debat rame ini sama teman-teman ID juga. Supaya ditata dong. Janganlah satu kelompok ilmu bilang kalau sini harus pakai merek ini, kalau sini boleh pakai merek ini, janganlah, gitu kan? Kalau yang di sini teman-teman yang di sini udah bilang bahwa pakai merek Microport Cina yang 10 juta ring setahun bisa, masa yang di sini nggak bisa kan nggak make sense. Dan di Cina di India dipakai juga merek ini kan harusnya nggak make sense. Jadi jangan ada monopoli dari certain ini tertentu. Dan saya harapkan kerjasama seperti itu bisa meningkatkan kualitas tapi tetap dengan harga yang harus terjangkau, jadi masyarakat kita yang diselamatkan lebih banyak. Ya. Oke baik, terima kasih sekali lagi apresiasi untuk Pak Budi. Buka satu lagi ya Bapak ya. Oke baik, satu lagi terakhir silahkan. Selamat pagi Pak Menkes. Nama saya Ellen Pak, saya salah satu pelaku startup di bidang dental. Perusahaan saya namanya Klar Smile Pak. Nah
Saya tuh dengar Pak Budi share mengenai kemandirian Alkes itu 2 tahun yang lalu Pak di East Venture Summit. Dan dari situ Pak, kita di Klarsmile sudah mulai memproduksi beberapa alat kesehatan di bidang gigi di Indonesia fully Pak. Nah dengan apa ya Pak, bisnis mindset ya Pak ya, kan kita pengen grow juga Pak. Dan kita benar-benar pengen mendukung nih Pak, gimana caranya produksi alat-alat kedokteran gigi itu bisa dibuat di Indonesia. Tapi Pak setelah 2 tahun dari East Venture Summit itu ya Pak, kita pergi ke Korea, kita pergi ke India, Cina. Kita berusaha ngajakin kerjasama perusahaan-perusahaan di sana itu mereka masih khawatir. Karena mungkin mereka perusahaannya lebih kecil Pak dibandingkan dengan kesehatan lain ya, gigi kan perusahaannya cukup kecil-kecil. Tapi kita sudah mulai melakukan banyak riset Pak, dan kita tahu ada beberapa produk-produk yang sebenarnya mungkin bisa diproduksi di Indonesia. Bahkan kami pun sudah mencoba. Pak kalau boleh minta advice nih, agar kita bisa berkembang lagi ke depannya, agar kita bisa memproduksi produk-produk yang lebih sulit, produk-produk yang lebih dibutuhkan, kita pengen menyelaraskan itu dengan campaign-campaignnya pemerintah. Misalnya pemerintah pengennya awalnya adalah mencegah karies, ya maka produk-produk kita akan fokusnya ke situ. Apabila itu adalah memperbaiki alat di vaskes-vaskes yang ada, maka itu juga bisa dilakukan. Gimana ya Pak caranya bekerja sama dengan pemerintah atau mungkin arah-arahnya dari mana gitu ya Pak di Kemenkes, sehingga sebagai startup kita bisa belajar lebih banyak dan mengembangkan produksi alat kesehatan di dunia dental dengan lebih baik di Indonesia. Terima kasih Pak. Baik, Nah, terima jadi kasih. ketemu siapanya, ketemu Ibu Rizka nih. Nanti Ibu Rizka minta handphonenya. Jadi gigi ini kemarin kan saya cek kesehatan gratis nih. Nembus 18 juta nih. Sekarang hampir 19 juta karena tiap harinya 260 ribu sekarang kan. Masalah mulai dari balita, anak sekolah, dewasa, lansia, paling tinggi gigi. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang gigi udah bener tuh ngambilnya. Masalahnya dulu gigi itu gak pernah di screening karena orang paling takut ketemu dokter gigi. Nomor 2 dokter gigi itu sedikit, lebih sedikit dari dokter. Ya. Saya udah bilang ke OP-nya PDGI, siapa Pak Usman. Pak Usman kita ajak terus meeting. Ya. Jadi karena Pak Slamet bilang diajak meeting, Pak Usman tuh sering sekali kita ajak meeting. Pak ini gimana puskesmas yang gak ada dokter tuh Pak Slamet cuma 400. Bapak yang gak ada puskesmas gak ada dokter tuh 4.000. 4.000 gak ada dokter gigi. Lebih hancur-hancuran kan, gimana kita bisa periksa giginya anak-anak gitu. Hancur semua giginya anak-anak kita. Sampai orang tua, saya baru tahu orang tua tuh minimal usia 60 masih berapa, 20 apa 22 gigi. Kalau enggak hidupnya menderita sekali. Saya udah 60, masih ada 24, masih lumayan gitu kan. Masih lumayan, yang lainnya udah pakai implan juga. Tapi jadi nomor 1 is a good market. Nah saya terus terang gak pernah ngurus, baru belajar dari Pak Usman dan kawan-kawan sekitar 6 bulan yang lalu. Begitu saya lihat ternyata tinggi sekali gigi. Karena saya pikir itu Menkes sesudah saya aja lah. Saya ngurusnya yang menyebabkan kematian. Gigi kan seenggaknya tidak langsung menyebabkan kematian kan. Kecuali infeksi, yang lainnya jantung, stroke, cancer, menyebabkan kematian. Tapi melihat masalahnya tinggi itu jadi prioritas juga. Nah yang kita lakukan gini sekarang. Masalah gigi yang kita akan turunkan ke puskesmas. Ya, artinya tuh 10.000 potensinya besar. Satu adalah scaling ya, bersih-bersih gigi. Bersihin karang gigi. Jadi dental chair akan kita lengkapin ke seluruh 10.000 puskesmas dan 10.000 puskesmas akan punya alat yang bisa scaling gitu. Ya. Baik diagnosa maupun tata laksana. Nomor 2, kita akan pastikan tambal gigi bisa dilakukan di puskesmas. Ya. Jadi karies itu bisa dilakukan di puskesmas. Semua alat-alat dan semua BMHP itu is a good business. Ya, tambal gigi itu ada emulsi apa segala macam tuh. Itu yang puskesmas nggak ada. Jadi alatnya ada, ini yang nggak ada. Yang ketiga, ini udah ada. Kita ingin memastikan cabut gigi bisa di puskesmas. Dan gigi. Jadi segala macam alat, obat-obatan, suntikan, anestesi berkaitan dengan ini bisa lakukan. Nah saya tambah yang keempat, udah putusin kemarin. Mengenai gusi akar gigi sederhana, aku nggak ngerti itu. Root canal ya, root canal. Jadi treatment. Untuk treatment ini butuh X-ray ya, ronsen ya. Nah ronsen yang mahal, yang panoramik mahal. Kita akan beliin yang yang lokal, yang bisa lihat satu gigi.
Nah alat itu akan kita belikan ke 10.000 puskesmas. Jadi yang tadinya puskesmas itu biasanya hanya bisa nyabut karena nambalnya nggak ada alatnya sama scaling. Sekarang saya pastiin nambal bisa dan itu BMHP-nya ininya tuh materialnya banyak tuh bisa laku. Nah sekarang ditambah untuk root canal treatment. Jadi masalah-masalah gusi, masalah-masalah akar yang sederhana nanti akan kita bagi ke puskesmas. Tambahan alatnya yang nanti kita akan lakukan adalah itu X-ray yang kecil gitu. Nanti kita mesti ngurus sama Bapeten izinnya agar dokter gigi bisa lihat oh dia ada infeksi di sarafnya itu seperti apa. 10.000 akan kita bagi. Ya dengan demikian BMHP-nya juga butuh, obat-obatannya butuh untuk tata laksana. Kalau 4 itu ibu mau masuk ya untuk scaling, untuk tambal, untuk cabut, sama root canal treatment itu udah benar. Karena itu pasti dibutuhkan secara masif di 10.000 puskesmas dan sudah saya lihat 4 problem terbesar gigi anak-anak Indonesia ini. Ya. Saya sebenarnya nggak senang yang sifatnya kuratif Bu. Saya senangnya sifatnya preventif karena lebih murah kan, lebih baik juga. Anak dicabut siapa sih yang mau dicabut gitu kan, mendingan enggak. Nah emang kalau bisa jangan hanya mikirin itunya aja. Ini kan masalah sikat gigi yang baik, kebiasaan itu yang baik itu dibantu juga. Sehingga kalau bisa jangan semuanya punya karies gitu. Itu kan karies itu kan sebenarnya bisa dicegah dengan sikat gigi yang baik. Saya aja baru tahu bahwa sikat gigi yang baik seperti apa loh di usia umur 60 tahun. Jadi artinya sedih juga kan, waduh kenapa ibu saya tidak mendidik saya sikat gigi yang baik gitu. Kok beda dengan didikan ibu saya nih cara sikat giginya gitu kan. Apa ada perubahan dari gaya sikat gigi sekarang sama yang dulu, itu saya nggak tahu. Ya, jadi itu yang saya titipkan ke ibu, 4 itu dilakukan saja. Dan saya udah ngomong sama PDGI bilang Pak kompetensinya ada itu. Jadi nggak usah diturunkan lagi, tinggal kita retraining. Jadi nanti teman-teman di PDGI akan memastikan terutama yang root canal treatment itu bisa dilakukan di 10.000 puskesmas.